Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan ide bisnis Back Charm Pet Custom dengan fitur keamanan dari kelas KBT 17. Berikut adalah anggota kami, ada Iva Khaironisa, Aura Putri, Fredinda, Lara, dan Adli. Selanjutnya, menjelaskan tentang latar belakang ide bisnis kami. Di sini ada tiga fenomena. Yang pertama, terdapat fenomena tren back charm di Indonesia itu semakin berkembang dan muncul kembali. Dan ini minat masyarakat Indonesia terhadap tren back charm ini itu meningkat dilihat dari beberapa sosial media em, sosial media masyarakat Indonesia terutama terutama wanita dan influencer banyak yang memakai back charm ini di tas mereka. Selanjutnya, next, next. Nah, berikut adalah contoh dari back charm, tren back charm yang ada di masyarakat. Kemudian visi dari usaha kami yaitu menjadi usaha yang terus menyediakan alternatif untuk aksesoris fashion dengan menggabungkan unsur estetika, personalisasi, dan fungsi perlindungan diri. Next, misi dari usaha kami sendiri yaitu yang pertama menghadirkan produk Back Charm yang menggabungkan desain unik dan karakter hewan peliharaan yang memberikan sentuhan personal pada setiap tas pengguna. Yang kedua, menciptakan solusi aksesori fungsional yang dapat melindungi pemiliknya melalui fitur keamanan seperti alarm atau alat perlindungan diri lainnya. Yang ketiga, berinovasi dalam desain produk yang tidak hanya estetis, tapi juga praktis dan relevan dengan kebutuhan pasar, khususnya mahasiswa. Next. Untuk deskripsi produknya sendiri, untuk detail produknya, Beckham Custom ini bisa disesuaikan dengan karakter hewan peliharaan pengguna, ringkas dan mudah dipasang pada tas tanpa mengganggu aktivitas. Dimensinya sendiri itu 5-10 cm, bisa diubah sesuai dengan permintaan, terbuat dari fabrik yang lembut dan tahan lama dengan alarm keselamatan tersembunyi di dalamnya. Untuk fitur khususnya sendiri, Beckham ini memungkinkan pengguna untuk memilih dan menyesuaikan karakter hewan peliharaan mereka, dilengkapi dengan alarm darurat atau pelacak untuk perlindungan diri. Desain yang estetis, stylish, dan berguna terbuat dari bahan yang berkualitas dan tahan lama, serta perlindungan yang mudah diakses. Oke, next. Lalu selanjutnya untuk keunggulan dari produk sendiri yaitu yang pertama kombinasi estetika dan keamanan dengan personal safety alarm yang tersamarkan sebagai back charm. Lalu yang kedua desainnya yang portable, memudahkan untuk dibawa kemana-mana atau biasa ditempel pada kunci. Lalu yang dapat disesuaikan dengan hewan peliharaan pengguna, menjadikan aksesoris yang personal dan bermakna. Model kanvasnya itu dimulai dari key resources, ada bahan baku, tim desain, penjahit dan teknis, model produksi, serta promosi dengan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan e-commerce. Untuk partners dan key stakeholder, itu ada produsen bahan baku, influencer media sosial, komunitas pencinta hewan yang sekiranya ada di Surabaya. Untuk key activitiesnya mulai dari desain custom hewan, lalu ada produksi bak charm itu sendiri dengan pemasaran digital, serta influencer dan distribusi lewat online. Lalu untuk type of intervention dimulai dari
produknya itu sendiri, yaitu Backcharm, dengan layanan kustomisasi desain. Dengan channel media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Juga ada e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, serta kolaborasi dengan influencer-influencer pencinta hewan. Segmen dari produk ini yaitu mahasiswa yang membutuhkan aksesoris dengan fitur keamanan dengan pemilik hewan generasi milenial dan juga generasi Gen Z, dengan customer individu yang peduli pada keamanan pribadi dan juga fashion, serta komunitas pencinta hewan yang memiliki peliharaan. Untuk value proposition ini dibagi menjadi 3, dimulai dari social value proposition, yaitu memberikan solusi keamanan praktis bagi mahasiswa yang menghadapi risiko keamanan. Lalu juga ada impact measure, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan diri melalui aksesoris stylish dan fungsional. Lalu dari customer value proposition, yaitu Backcharm custom aesthetics dengan fitur keamanan, yaitu alarm, dengan personal sesuai karakter hewan peliharaan. Nah, untuk cost structure-nya ini mungkin ada 3, dibagi menjadi 3, mulai dari produksi, ada bahan baku dan tenaga kerja, dengan desain dan teknologi, lalu juga ada pemasaran serta distribusi, dengan surplus, investasi pada pengembangan produk dan ekspansi pasar. Lalu yang terakhir ada revenue penjualan Backcharm custom dengan layanan tambahan desain eksklusif. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength. Produk ini adalah produk custom yang dapat mencerminkan karakter hewan peliharaan. Yang kedua, cocok sebagai hadiah yang unik. Dan yang ketiga, desain custom bisa dari segi warna atau bentuk sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi, produk ini bisa memberikan daya tarik yang lebih. Untuk weakness-nya sendiri, ada 3. Yang pertama, karena kualitas dan ini adalah produk custom, sehingga harga mungkin lebih mahal dari yang di pasaran. Yang kedua, proses custom itu memakan waktu yang lebih lama sehingga kurang cocok untuk pelanggan yang menginginkan produk cepat. Yang ketiga, karena ini produk custom, jadi susah untuk mengikuti tren yang bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya ada opportunities. Ada 3 juga. Yang pertama, konsumen ingin produk yang unik, lalu memperluas awareness karena ada fitur keamanan, dan yang terakhir mudah dijual di media sosial. Untuk treatnya sendiri, yang pertama tren dan ekonomi yang dapat mempengaruhi, lalu resiko ditiru dengan harga yang lebih murah, dan tantangan memenuhi permintaan yang tinggi karena ini adalah produk kustomisasi. Next. Selanjutnya untuk rencana pemasaran dari produk kami, yaitu kolaborasi dengan brand apparel. Melalui kolaborasi dengan brand apparel yang relevan dengan tren atau desain untuk mempromosikan layanan melalui media sosial kami. Yang kedua yaitu promosi melalui media sosial dan marketplace internasional, yaitu membuat konten yang menarik dan yang sedang trending untuk membantu pemasaran dari produk Backcharm kami. Yang ketiga yaitu dengan perluasan desain produk, yaitu dengan memperluas desain dengan menambah fitur tanpa mengurangi fungsi utama yang dibawakan dari awal, yaitu untuk alat perlindungan diri. Next. Lalu untuk segmentingnya, untuk demografinya, Gen Z dengan rentan usia 8-23 tahun dan tidak memandang gender. Lalu yang kedua, geografis, wilayah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, terutama di area dengan risiko keamanan yang lebih tinggi. Lalu psikografisnya, yang pertama pecinta aksesoris hewan yang mencerminkan peliharaannya tersebut. Yang kedua, sadar akan keamanan diri dan menginginkan produk fungsional yang juga dapat melindungi. Dan yang ketiga, konsumen yang menyukai produk yang dipersonalisasikan dan unik sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Lalu yang terakhir, perilaku membeli pem- mencari produk dengan
Untuk targetinnya sendiri, untuk segmen utamanya yaitu Gen Z usia 9 sampai 22 tahun yang peduli terhadap keamanan diri dan memiliki hewan peliharaan serta memiliki ketertarikan pada produk aksesoris custom. Untuk segmen tambahannya yaitu untuk konsumen umum yang sedang mencari produk keamanan diri yang unik dengan desain custom. Untuk positioningnya, memposisikan produk ini sebagai kombinasi yang unik antara aksesoris fashion dan alat keamanan diri yang mengutamakan personalisasi khususnya bagi pencinta hewan peliharaan. Next. Oke, mungkin untuk marketing mix 7P ini dimulai dari yang pertama ada produk dari Bag Charm unik berbentuk hewan peliharaan yang dapat dikustomisasi dengan fitur perlindungan diri yang terbuat dari bahan yang aman dan dikemas dengan menarik, lalu dilanjut dengan harga yang premium mencerminkan kualitas, lalu mungkin nanti ada diskon dengan program loyalitas dan opsi-opsi cicilan. Lalu yang ketiga itu ada tempat yang dimana produk ini akan dijual secara online melalui situs website, marketplace, media sosial, serta toko-toko aksesoris, pet shop, dan pameran. Lalu dengan promosi yang menggunakan media sosial dan kolaborasi dengan influencer atau brand apparel, program referral, dan kontes-kontes atau giveaway. Dengan orang yang layanan pelangganan responsif, staf terlatih, dan kolaborasi dengan desainer. Lalu dengan proses sistem pemesanan online, intuitif, produksi yang cepat, dan pengemasan yang aman. Lalu yang terakhir ada bukti fisik, menggunakan kemasan yang premium, sertifikat kustomisasi, logo, dan branding khas, serta situs web informatif. Selanjutnya terkait dengan operasional dan sumber daya manusia. Pertama, operasional, desain, dan kustomisasi itu menggunakan perangkat lunak desain untuk menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Kedua, untuk manufaktur, mengidentifikasi pihak ketiga atau mitra manufaktur untuk memproduksi charm dengan kualitas tinggi dan fitur teknologi. Yang ketiga, terkait distribusi, pengaturan logistik untuk pengiriman tepat waktu kepada konsumen, baik melalui penyedia jasa pengiriman lokal maupun internasional. Untuk sumber daya manusianya, terbagi menjadi 4, ada tim kreatif, untuk desainer grafis dan ilustrator, menciptakan desain karakter hewan peliharaan. Yang kedua, ada tim teknologi untuk pengembang menciptakan dan memelihara fitur perlindungan diri yaitu alarm darurat. Yang ketiga ada tim operasional, manajer produksi, staf pengemasan, dan pengiriman. Yang keempat ada tim pemasaran, yaitu spesialis media sosial, copywriter, dan ahli SEO untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Next. Selanjutnya yaitu dari segi keuangannya, berikut merupakan rancangan laporan keuangan sederhana untuk produk Bercam kami dengan fitur keamanan. Dari biaya produksi, komponennya terdapat benang rajut dengan harga per unit 20.000 dan kuantitas 2 gulung. Lalu ada dakron isi boneka 10.000 dengan kuantitas 1 pak. Terus ada aksesoris tambahan seperti ring, kunci, dan lain-lain 15.000 berjumlah 1 set. Lalu ada alat keamanan, magnet, sensor mini, dan lain-lain 30.000 1 set. Dan biaya tenaga kerja yaitu 50.000 untuk 1 unit dengan total biaya produksi yaitu 145.000. Next.
Untuk estimasi harga jualnya, untuk menentukan harga jual, gunakan markup 50% sampai 100% dari biaya produksi. Itu yang pertama harga jual 50% di margin jadi 217.500. Lalu yang kedua harga jual 100% di margin jadi harganya 290.000. Lalu analisis dari break-even point atau BEP. Untuk mencapai BEP-nya itu per unit eh, perlu menjual 19 unit dalam sebulan untuk mencapai titik impasnya. Untuk catatan dan rekomendasinya, tambahan nilai dari unik dengan fitur keamanan seperti sensor lokasi atau menandakan LED untuk meningkatkan daya tarik. Lalu yang kedua, menggunakan media sosial untuk menjangkau target pasar seperti pecinta hewan atau komunitas tertentu. Lalu yang ketiga, pertimbangan sistem pre-order untuk mengurangi risiko stok tak terjual. Untuk keuangannya, proyeksi penjualan bulanan, misalkan kapasitas produksi adalah 50 unit per bulan, dengan asumsi harga jual 250.000 dengan tingkat penjualan 80%, maka penjualan untuk jumlah 40 unit dikali 250, kemudian untuk biaya produksinya 40 unit dikali 145.000, dengan laba kotor 4.200.000. Biaya operasional bulanan, biaya yang dikeluarkan di luar produksi. Pemasaran iklan online seharga 1 juta, transportasi dan logistik sebesar 500.000, biaya umum lainnya 500.000, biaya operasional sebesar 2 juta rupiah. Laba bersih bulanan, laba bersih diperoleh dengan mengurangi laba kotor dengan biaya operasional. Laba bersih yang didapatkan yaitu sebesar 2.200.000. Next. Oke, yang selanjutnya ada CSV, yaitu Creating Shared Value, yaitu penciptaan nilai bersama yang dimana bisnis ini berfokus pada penciptaan nilai sosial yang melakukan peningkatan keselamatan seorang dengan solusi perlindungan diri dengan menawarkan produk yang personal dan berkualitas, dan keberlanjutan sosial yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan meningkatkan kesadaran yang akan pentingnya perlindungan bagi seorang melalui teknologi yang terjangkau dan mudah diakses. Berikut adalah operasional dari Backcam kita, yaitu bisa digantungkan di tas konsumen. Selanjutnya, ini untuk operasional produknya. Jadi ada beberapa bagian yaitu bakal, kemudian pada lapisan kainnya itu adalah crochet, jadi dijahit, kemudian ada alarm, kemudian di dalamnya ada fluffy decor. Dengan operasional yaitu dengan cara di squeeze atau diremas jadi mengeluarkan bunyi. Oke, next. Berikut adalah hasil prototipe-nya dalam bentuk 3 dimensi dan referensi untuk kostumisasi bentuk Backcam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.